saya pikir lebih bagus mengambil tema Bulan Kitab Suci Nasional untuk pas minggu yang terakhir. Nah, kebetulan tema itu sebenarnya di dalam yang dikeluarkan oleh gereja kita, bangga menjadi orang Katolik. Ya, saya pikir bangga menjadi orang Katolik itu sudah begitu banyak, ya kita pasti sudah pernah mendengarkan apa saja yang bisa membuat kita bangga. Dari sharing-sharing yang disampaikan tadi juga oleh teman-teman, dari pengalaman rasa syukur, itu amat sangat nampak bahwa sampai saat ini tentu saja kita semua masih bangga dengan iman kita. Bangga dengan kekatolikan kita. Ya. Kalau berbicara tentang iman Katolik, memang ada begitu banyak poin yang kalau kita urai satu persatu, akan kita dapatkan begitu banyak hal yang membuat kita semakin bangga dengan iman kita. Ya. Semakin bangga dengan iman kita. Nah, dalam kaitan dengan itulah pada tema Bulan Kitab Suci Nasional, itu saya mengambil tema yang berkaitan dengan itu. Tetapi saya lebih setia kepada iman kita sekali untuk selamanya. Ya. Jadi pada saat kita menerima sakramen baptis, kita dipersatukan dalam iman Katolik, kita harapkan, kita sama-sama berjuang bahwa itu akan terus berlanjut sampai saatnya nanti. Saat kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudari, para sahabatku yang saya kasihi, yang saya cintai, untuk tema BKSN sebenarnya dilatar belakangi dengan tema Bulan Kitab Suci Nasional ini dilatar belakangi dengan situasi dan kondisi yang saat ini terjadi. Sudah hampir kurang lebih 9 bulan ya. Itu yang namanya Tante Corona itu berkeliaran ke sana kemari ya. Sudah hampir 9 bulan ya. Mulai saya kira di awal Februari atau di akhir Februari sampai bulan ini malah semakin melonjak ya. Teman-teman di Jakarta terpaksa harus menanggung risiko PSBB ya, harus menanggung tidak bisa keluar-keluar lagi ya. Jadi mudah-mudahan tadi kalau ada yang masih jalan-jalan di mall cepat-cepat kembali sebelum dia diberi salam sama Tante Corona itu ya. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti ini, tentu saja kita merasakan atau kita mengalami ada yang dalam kehidupan kita atau dalam pengalaman kita sehari-hari terjadi krisis. Krisis itu banyak, bisa krisis ekonomi. Akibat pandemi ini, banyak yang baik dari petani, baik dari guru, baik dari pekerja-pekerja lain, itu mengalami situasi yang sungguh-sungguh membuat kita merasa berada dalam keprihatinan, dalam krisis. Belum lagi krisis kesehatan, ya makin bertambah jumlahnya dan seterusnya. Nah, gereja melihat dalam situasi dan kondisi seperti ini, bisa saja juga terjadi yang namanya krisis iman. Mengapa bisa terjadi yang namanya krisis iman? Kita lihat mulai dari bulan Februari, bahkan mulai pada saat Pekan Suci itu mulai kita masuki, kita mau rayakan bersama-sama, sampai saat ini, begitu sulit kita untuk merayakan iman kita. Begitu sulit kita untuk bertemu dengan Tuhan di rumahnya. Yang kudus di dalam gereja kita, Pekan Suci yang biasanya kesempatan merupakan perayaan besar dalam iman kita, itu terpaksa kita rayakan di dalam keluarga kita masing-masing. Ya, mungkin juga di antara kita atau di antara teman-teman sekalian, ada yang tidak terlalu merasakan, tetapi gereja melihat bahwa kalau hal ini berlanjut terus atau pada saat seperti sekarang ini mungkin akan terjadi krisis iman. Mungkin orang mulai jenuh ya pada saat akan menghadiri perayaan Ekaristi ya, melalui tatap muka ada syarat-syarat seperti yang dikatakan dalam sharing tadi ya. Di paroki-paroki Kota Makassar juga syaratnya begitu berat ya. Kadang-kadang harus pergi mendaftar dulu, bawa kartu keluarga, perlihatkan KTP, bahkan kalau perlu surat sehat, bahwa orang ini sehat, daftar dulu. Setelah didaftar, lewat ketua wilayah atau lewat lingkungan masing-masing, kemudian pada hari Sabtu harus datang mengambil, melapor bahwa saya akan ikut misa jam begini, diberikan karcis tempat duduk seperti masuk bioskop. Ya. Nah,
Kadang-kadang karena begitu dibatasi juga jumlah di dalam gereja itu, orang akhirnya biasa kecewa. Orang akhirnya biasa patah semangat untuk menghadiri perayaan Ekaristi. Nah, ada ditawarkan dalam bentuk lain seperti saat ini, streaming. Ya. Kadang-kadang juga kalau streaming diikuti, kalau sinyalnya bagus, jaringannya enak dilihat, pasti kita akan merasa senang. Tetapi kadang-kadang kan, kadang suaranya pastornya atau suaranya romonya kedengaran, orangnya tidak nampak. Yang nampak cuma lingkaran putih, berkali-kali seperti itu. Ya, kadang-kadang kalau orang sudah setiap 5 menit muncul lagi lingkaran, setiap 5 menit muncul lagi lingkaran, ya pasti bukan Roh Kudus ya. Bukan Roh Kudus seperti yang di atas kepala para kudus itu ya. Tentu saja bukan. Itu jaringan itu sulit. Nah, biasa kalau orang sudah itu dia tinggalkan. Ya. Nah, banyak hal yang membuat situasi dan kondisi yang terjadi seperti juga krisis iman. Oleh karena itulah gereja mengajak selama bulan Kitab Suci Nasional ini kita melihat kembali bagaimana iman yang kita terima berhadapan dengan aneka macam tantangan teristimewa akhir-akhir saat ini, situasi dan kondisi saat ini, di mana kita juga bisa masuk ke dalam sebuah krisis iman yang terjadi karena situasi dan kondisi ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita mau melihat bersama-sama, ya saya bagi share screen-nya juga ya, tidak apa-apa ya? Mana? Silahkan, Pastor. Oke. Ya. Ya. Pertanyaan pertama, di tengah situasi dan kondisi krisis ini, apakah kita semua saat ini masih sungguh-sungguh menyadari bahwa saya orang Katolik? Ya, bagaimana? Atau paling kurang setengah-setengah lah. Atau pada saat ini ada yang berada dalam keraguan-raguan. Ya. Karena berbagai macam situasi, berbagai macam kondisi yang kita alami, yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita banyak bertanya-tanya, apakah iman saya masih bisa berkembang di tengah situasi dan kondisi saat ini? Ya, biasanya kalau kita pergi gereja itu ada yang senang memuji Tuhan. Ini sekarang kalau pergi gereja lagu dikurangi, semuanya diucapkan. Ya, nah pada saat diucapkan itu kadang-kadang ada beberapa bagian itu kalau di paroki saya paling kurang. Ya, biasanya kemuliaan atau kudus itu kalau dinyanyikan dihafal mati di luar kepala, bukan di dalam kepala, dihafal. Tapi pada saat diucapkan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semua umat diam, jawabnya apa ini? Padahal kalau dinyanyikan cepat sekali dijawab, ya. Itu tantangannya. Ya. Kadang-kadang orang melihat dalam situasi dan kondisi dengan terjadinya krisis yang menyebabkan kita harus merayakan iman kita seperti ini, ya mungkin juga ada yang sudah berada di dalam keraguan-raguan. Nah, saya yakin kita semua yang hadir di sini masih tetap teguh, walaupun situasi dan kondisi saat ini yang terjadi, yang kita hadapi saat ini, saya yakin dan percaya kita semua yang hadir dan teman-teman kita yang lain masih tetap yakin bahwa iman yang saya hayati selama ini tetap masih ada di dalam diri saya. Nah, mungkin pertanyaan itu akan terjadi sedikit keanehan apalagi kalau pastor yang tanya kepada umatnya, kamu masih Katolik atau tidak? Ya. Biasanya kan umat langsung mengatakan, pastor kayak tidak percaya saja. Saya ini orang Katolik ini, asli sampai sekarang masih Katolik. Ya. Walaupun ya kadang-kadang ya tidak kelihatan kalau di gereja. Ya. Biasanya saya diwakili pastor sama istri saya atau suami saya, diwakili sama anak-anak saya. Ya. Pertanyaan model ini juga dapat menjadi bahan permenungan kita berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Ya, pasti ada dengan penuh keyakinan menjawab, saya saat ini masih 100% Katolik. Tidak 90%, tidak 99% dan seterusnya. Saya masih 100% Katolik dan selalu akan tetap Katolik. Ya. Buktinya apa? Walaupun kondisi pandemi saat ini, saya masih tetap aktif di paroki. Ya.
masih tetap sebagai pengurus Dewan Pastoral, masih pengurus ibu-ibu, kalau di tempat-tempat lain paroki-paroki besar ada WKRI, kalau di paroki kami, paroki kecil cuma KIK, ya, KIK. Ada sudah masuk pengurus OMK, masih pengurus kami dan seterusnya. Aktif di doa lingkungan, aktif di Legio Maria, masuk anggota KOR, selalu hadir dalam kegiatan persekutuan doa karismatik dan seterusnya. Membuktikan bahwa saya masih 100 Katolik dan akan tetap Katolik. Saya masih Katolik dan akan tetap Katolik. Tetapi kadang-kadang juga ada jawaban, ya walaupun karena beberapa pertimbangan, ya beberapa alasan saya jarang gereja. Alasannya apa? Macam-macam gitu. Alasannya apa? Kadang-kadang kalau misalnya jam 6 pagi, ya mungkin karena terlalu letih. Alasannya positif sekali. Terlalu letih malamnya sampai saya ketiduran. Ya, tidak sempat bangun cepat pagi-pagi untuk pergi menghadiri perayaan Ekaristi. Ya sekali dua kali kegiatan paroki ya tidak usah dihadiri karena mungkin ada hal-hal atau mungkin ada alasan-alasan yang diungkapkan. Nah, berhadapan dengan pertanyaan tersebut, seperti apa sungguh-sungguh kita menjadi orang Katolik dan bagaimana kita bisa terus-menerus selama-lamanya menjadi seorang Katolik. Nah, kita akan melihat dari refleksi kitab suci kita. Saya mengambil dari Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul bab 2 atau pasal 2 ayat 37 sampai dengan 47. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47. Ya. Silakan mengikuti di dalam kitab suci masing-masing atau di Android suci masing-masing. Silakan diikuti. Ya. Saya bacakannya, kita ikuti dalam hati kita. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, para Bapak, Ibu, para sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, sebelum saya lanjutkan, ini saya diberi berapa menit ini untuk berbicara. Karena kalau kita homili di gereja, ini dibuat sesederhana mungkin katanya, ya. Sejam, Pastor. Hah? Sejam. 1 jam? Iya, sampai tapoge. Minta ampun kalau sampai 1 jam. Ya. Nah,
kita mencoba melihat sedikit atau menggali sedikit dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47 ini yang menjadi dasar dari permenungan kita pada malam hari ini. Kita lihat bagian per bagian ya. Tidak usah per ayat, satu ayat, tidak usah itu terlalu panjang. Kita lihat bagian dari bagian yang merupakan unsur-unsur penting untuk dapat kita renungkan atau sebagai dasar dari permenungan kita. Yang pertama itu saya mengajak kita melihat untuk ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Ayat 37 sampai dengan ayat 40 ini berbicara tentang pewartaan dan pembaptisan. Orang-orang yang hadir pada saat Petrus menyampaikan khotbahnya dan pada saat Petrus mengajarkan tentang pribadi Kristus Yesus kepada mereka, orang-orang yang mendengar itu sangat terkesan. Karena mereka begitu sangat terkesan, maka mereka terdorong untuk menanggapi atau untuk bereaksi terhadap apa yang telah disampaikan oleh Petrus, Santo Petrus tentang pribadi Yesus Kristus. Apa yang harus kami perbuat? Kami memang sangat terkesan dengan apa yang telah engkau sampaikan, telah engkau wartakan, telah engkau berikan kepada kami, dan juga karunia Roh Kudus yang terjadi pada saat itu. Terhadap ini apa yang harus kami perbuat? Petrus menjawab, bertobatlah, ubahlah cara pikir dan tingkah lakumu. Ya. Bertobatlah, ubah cara pikir dan tingkah lakumu. Nah, para Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ungkapan bertobat, mengubah cara pikir dan tingkah laku yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang pada saat itu terkesan, mereka diajak, pertama, berbalik dari sikap dan perilaku mereka yang jahat. Ya. Kita tahu, orang-orang Yahudi itu mempunyai peran yang sangat besar dalam peristiwa penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Petrus melihat bahwa di semua kejahatan atau tindakan-tindakan jahat atau tindakan-tindakan dosa mereka sampai yang pada puncaknya yaitu menyalibkan Yesus yang pada saat itu ia wartakan kepada orang-orang Yahudi, mereka diajak untuk segera berbalik. Karena apa? Karena sikap-sikap seperti itu membuat hidup mereka sebenarnya berada di dalam kegelapan. Karena Yesus yang diwartakan oleh Santo Petrus kepada orang-orang Yahudi itu adalah penyelamat, penebus yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, kalau mereka tetap menolak itu, mereka akan tidak berada dalam sisi terang kehidupan mereka, tetapi terus-menerus di dalam kegelapan hidup. Dan dengan demikian mereka pun menolak pribadi Kristus. Karena menolak pribadi Kristus yang membawa karya keselamatan dari Allah, maka pada saat itu juga mereka sebenarnya tidak mau atau menutup diri terhadap karya keselamatan Allah itu sendiri. Nah, Petrus mengajak mereka untuk mengubah cara hidup yang lama, mereka untuk menjadi atau memperoleh atau memiliki cara hidup yang baru. Mereka harus segera bertobat dari sikap-sikap seperti itu. Supaya mereka tidak berada dalam kegelapan hidup, supaya mereka mau menerima Kristus dan mereka memperoleh keselamatan. Mereka diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaharui diri mereka agar juga memperoleh keselamatan yang dari Allah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka diundang untuk percaya pada Yesus Kristus, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus dengan konkretnya memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus. Pada saat mereka sudah dibaptis di dalam nama Yesus, maka mereka diajak sekarang hidup secara baru. Hidup secara baru yaitu sekarang hidup barunya di dalam iman akan Yesus Kristus. Nah, setelah mereka menerima pembaptisan, mereka harus hidup secara baru. Hidup secara baru itu adalah hidup di dalam kepercayaan dan keyakinan atau imannya kepada Yesus Kristus. Dan setelah mereka dibaptis, setelah mereka percaya, setelah mereka yakin di dalam iman mereka akan Yesus Kristus, dengan demikian mereka pun menempatkan diri mereka di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan penebus. Dan pada saat mereka mengungkapkan hal tersebut, akhirnya mereka memberi diri mereka dibaptis dan dikisahkan di dalam kitab suci kita bahwa pada saat itu sekitar 3.000 orang menerima sakramen pembaptisan. Oh, besar sekali. Ya. Kalau
gereja-gereja kita sekarang atau di paroki-paroki itu ya dalam seminggu mungkin 10 atau 20 orang yang dibaptis ya. Itu pun baptis dewasa atau baptis bayi, itu pada saat itu dalam sekali pembaptisan 3.000 orang. Ya. Bisa dibayangkan kalau pembaptisan ini terjadi di paroki, minta ampun capek pastornya untuk membaptis 3.000 orang. Habis air 1 drum ya. Untung tidak pakai kolam. Kalau pakai kolam, wah, minta ampun itu harus 3.000 orang dimasukkan ke dalam kolam yang sangat besar ya untuk kita dicurai air. Tapi disiapkan air banyak-banyak ya. Mereka akhirnya memberi diri mereka dibaptis dan sekitar ada 3.000 orang pada saat itu. Nah, di ayat 41 sampai 42, orang-orang yang sudah yang pada saat itu 3.000 orang itu membentuk persekutuan hidup. Membentuk persekutuan jemaat, persekutuan yang terdiri dari orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dari Santo Petrus itu masih mewartakan Injil, masih mewartakan Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi. Dan akibat dari pewartaannya itu pada saat itu ada 3.000 orang dan itu adalah semua orang Yahudi yang berada di Yerusalem. Ya, mereka membentuk persekutuan hidup. Ya. Pada saat mereka membentuk persekutuan hidup, apa yang mereka lakukan dalam persekutuan tersebut? Nah, para sahabat yang terkasih, karena mereka masih orang Yahudi yang masih tinggal di tanah Yahudi, mereka masih menaruh hormat kepada bait Allah. Di dalam bait Allah itu mereka gunakan untuk menyembah Allah, membaca kitab Taurat dan para nabi. Itu diri mereka sebagai orang Yahudi. Tapi sekarang ini mereka selain orang Yahudi, mereka juga adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus. Yang notabene hampir semua orang Yahudi pada saat itu masih menolak kehadiran Kristus. Nah, 3.000 orang yang sudah dibaptis ini membentuk persekutuan karena mereka masih orang Yahudi, mereka masih menaruh hormat kepada bait Allah, membaca kitab suci, Taurat para nabi, tetapi sebagai orang Kristiani yang percaya atau yang mengimani Kristus, ada kebiasaan baru mereka. Di luar bait Allah yang mereka hormati itu, mereka tetap berkumpul untuk bertekun terhadap pengajaran para rasul. Kitab suci diajarkan dan disinari oleh peristiwa Yesus Kristus. Itu kebiasaan baru mereka. Mereka bersekutu sebagai orang Yahudi, mereka tetap pergi ke bait Allah untuk membaca kitab Taurat, tetapi sebagai pengikut Kristus, mereka sekarang berkumpul saat-saat tertentu untuk bertekun di dalam pengajaran para rasul, dan lewat pengajaran itu mereka semakin digembleng, semakin diajak oleh Petrus dan para rasulnya untuk semakin mengenal pribadi Kristus, semakin mengimani Yesus Kristus. Kebiasaan baru yang lain, mereka pun berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, sebagai orang Yahudi, kebiasaan ini sebenarnya adalah kebiasaan yang sudah lazim. Orang Yahudi juga kadang-kadang berkumpul dalam tradisi mereka untuk memecahkan roti. Nah, sebagai orang Yahudi pada saat itu, mereka diingatkan akan perjamuan makan Yahudi. Perjamuan itu mengingatkan mereka akan karya penyelamatan Allah bagi diri mereka yang dibebaskan dari perbudakan atau penjajahan atau penindasan di Mesir pada saat itu. Nah, hal baru yang ada dalam diri mereka dalam melaksanakan tradisi mereka itu, bahwa mereka sekarang memecahkan roti untuk mengenangkan pribadi Yesus Kristus yang telah memberikan dan membagikan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Kebiasaan baru mereka pada saat mereka memecahkan roti itu mereka tidak lakukan lagi di dalam bait Allah, tetapi di rumah-rumah mereka masing-masing secara bergiliran. Ya, kalau bahasa kita sekarang ya mungkin misa lingkungan atau misa stasi atau misa rukun ya. Mereka kumpul lalu merayakan memecahkan roti, dan dalam pemecahan roti itu mereka juga menyampaikan doa-doa mereka yang dipimpin oleh para rasul. Dengan kebiasaan baru ini, walaupun mereka orang Yahudi, sedikit demi sedikit mereka mulai terpisah dari orang-orang Yahudi lainnya. Mereka berkumpul secara khusus untuk semakin mengenal dan mengimani Kristus. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru itu, membentuk persekutuan hidup yang sedikit mulai terpisah dari orang Yahudi lainnya. Nah, kebiasaan persekutuan mereka itu juga dalam kitab suci, di dalam
pas ayat 41 sampai 42 itu ada dalam kebiasaan baru mereka tentang harta benda. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Milik atau harta benda pribadi itu dipakai bukan untuk diri sendiri saja, tetapi untuk anggota-anggota lain. Bahkan seluruh anggota boleh menggunakannya. Ya. Kalau hal ini kita pakai sekarang ini, mungkin kita akan merenungkan nanti itu biasanya pasti pikir-pikir dulu ya. Kalau harta benda kita dipakai oleh semua orang, ya punya hak atau kewajiban pasti ya mikir-mikir ya. Harta milik itu disediakan secara sukarela dan dibagikan menurut kebutuhan setiap anggota. Tujuannya, tidak ada anggota yang hidup berkekurangan dan terutama menunjukkan bahwa mereka sehati. Nah, mereka kan persekutuan yang baru dibentuk. Jadi, kesehatian mereka itu masih kuat, masih sangat kental. Ya. Nah, dalam hal persekutuan itu, dalam kesehatian mereka itu juga nampak dalam kebiasaan baru mereka mengenai harta benda. Harta benda yang mereka miliki dipakai untuk semuanya, dipakai untuk semua anggota sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, para saudara yang terkasih, ini yang menjadi hostnya, beritahu saya kalau terlalu cepat ya. Ya, kalau terlalu cepat beritahu. Aman, Pastor, aman. Terlalu semangat soalnya. Dimasuki Roh Kudus tadi jadi. Ya, karya Allah, cara hidup jemaat. Sekarang kita lihat cara tadi persekutuan di ayat 43 sampai 47 itu cara hidup jemaat. Karya Allah saat itu dikerjakan dalam diri para rasul dengan membuat tanda dan mukjizat yang menguatkan pewartaan para rasul. Jadi para rasul pada saat itu selain mewartakan pribadi Kristus lewat perkataan, mereka juga membuat tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat yang semakin menguatkan pewartaan yang disampaikan melalui mulut mereka. Jadi mereka melakukan tindakan, mereka melakukan perbuatan. Nah, apa yang dilakukan oleh para rasul ini membuat orang banyak merasa takut. Ya. Para rasul ini bisa membuat tanda, bisa membuat mukjizat yang mungkin dalam nalar pikiran mereka itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, tetapi rasa takut ini bukan berarti bahwa mereka itu takut bagaimana melihat para rasul itu sebagai orang yang sakti atau apa. Tetapi rasa takut ini lebih pada karena mereka mempunyai rasa hormat yang tinggi terhadap sesuatu yang kudus yang dilakukan oleh para rasul melalui tanda dan mukjizat tersebut. Bapak Ibu pasti masih pernah ingat pada saat Yesus melakukan tanda mujizat, orang-orang Yahudi mengatakan dia menyembuhkan orang sakit atau dia mengusir setan-setan dan kuasa Beelzebul. Ya tak? Nah, pada saat itu Kristus dituduh seperti itu. Nah, pada saat orang-orang yang sudah bersekutu itu semakin kagum, semakin punya rasa hormat karena tanda-tanda atau mujizat yang dilakukan oleh para rasul sebenarnya sama seperti yang mereka wartakan bahwa kuasa itu adalah kuasa yang kudus, kuasa dari Allah yang ada di dalam pribadi Kristus Yesus yang saat ini juga diberikan ke dalam diri mereka. Nah, itulah yang mereka hormati. Ketakutan mereka karena mereka merasa semakin rendah di hadapan yang Maha Kudus. Cara hidup mereka saling mengasihi, membuat mereka semakin disukai semua orang. Dengan itu semakin banyak orang yang ikut bergabung. Tidak dikisahkan dalam kitab suci pada saat baptisan yang dilakukan oleh Petrus itu sekitar 3.000 orang, kemudian semakin banyak orang ikut bergabung karena mereka tertarik dengan cara hidup jemaat perdana itu, ya mungkin pada saat itu melebihi 3.000 atau melebihi 5.000, tidak dikisahkan di dalam Injil. Tes 1 2 tes hidup. Tes 1 2. Ya, oke. Oke. Tuhan menambah jumlah mereka semakin banyak. Cara hidup mereka menjadi sarana pewartaan iman dan bentuk kesaksian. Jadi cara hidup mereka untuk memberikan kesaksian akan memberikan kesaksian itu tidak hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan tindakan atau perbuatan. Dengan ini keselamatan mereka di akhir zaman itu dijamin oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, kita mulai masuk dalam refleksi iman kita atau renungan yang menjadi pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita. Ya,
Mudah-mudahan tidak sampai 1 jam. Sampai 1 jam, habis. Kering juga leher. Setelah kita melihat bagaimana para rasul membentuk jemaat perdana, membentuk persekutuan hidup, sekarang kita melihat diri kita. Diri kita sebagai orang Katolik. Aku Katolik. Ya. Aku Katolik. Ya. Kalau Kristen itu pengikut Kristus. Ya. Tetapi tidak ada, kalau ini Katolik, ini agama. Agama, aku Katolik. Aku pengikut Kristus, aku seorang Kristiani yang beragama Katolik. Ya. Kan banyak juga penganut Kristiani lain, ya toh? Banyak juga Kristiani lain, tetapi kita secara khusus mau melihat diri kita yang Katolik, ya. Diri kita yang memiliki atau selama ini menghayati agama sebagai Katolik, kita sebagai agama itu pasti dilandaskan kepada iman, ya. Iman yang membuat kita berada di dalam persekutuan Gereja Katolik. Ya. Iman itu secara garis umum merupakan tanggapan kita. Tanggapan kita terhadap wahyu Allah yang disampaikan oleh gereja. Kalau para rasul tadi mewartakan Yesus Kristus, lalu mereka, orang-orang yang menerima pewartaan itu merasa tertarik, lalu mereka mengatakan, apa yang harus kami lakukan? Mereka diajak oleh Rasul Petrus untuk mengimani Kristus dengan pertobatan dan memberi diri mereka dibaptis. Nah, sebenarnya Katolik dipanggil oleh Allah untuk menanggapi wahyu Allah atau untuk menanggapi pewartaan yang disampaikan oleh gereja tentang Allah, tentang pribadi Yesus Kristus. Itulah arti iman. Ya, bisa juga itu menyangkut unsur pribadi. Ya. Ada orang yang beriman atau paling kurang beragama Katolik karena ada pengalaman-pengalaman rohani atau pengalaman-pengalaman pribadi yang tentu saja menjadi harta atau miliknya. Ya. Tidak sedikit orang yang mengatakan, saya menjadi Katolik, pastor, karena saya itu pernah bermimpi, saya didatangi oleh seorang pemuda ganteng, panjang rambutnya, lalu pada saat itu dia mengatakan kepada saya, ikut aku. Setelah saya lihat foto-fotonya, oh ternyata itu Tuhan Yesus. Jadi saya itu dengan mimpi itu mau menjadi Katolik, memberi diri dibaptis. Ya, apakah pengalaman itu salah? Saya kira pengalaman rohani tidak ada yang salah. Itu adalah pengalaman yang merupakan harta yang dimiliki oleh setiap orang. Ini unsur pribadi. Unsur objektif itu tentu saja bisa berdasarkan pada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh gereja kepada kita. Ya. Kalau Tuhan yang saya percayai sebagai pribadi yang baik, penuh cinta kasih, bijaksana, telah mewahyukan sesuatu kepada saya, maka atas hormat dan kasih kepadanya, saya mau menerima apa yang diwahyukannya. Ya, jadi ini dua unsur yang sebenarnya membuat kita tertarik untuk menyampaikan atau menerima iman di dalam pribadi Kristus Yesus, di luar dari apa yang terjadi kalau ada yang menerima baptisan bayi yang pada saat itu belum tahu apa-apa, ya. Apakah yang menerima baptisan bayi itu sudah ada unsur pribadi dan unsur objektif seperti ini? Ya, saya kira masih perlu dipertanyakan ya. Kalau kita bayi kan kita dibawa sama orang tua kita. Orang tua kita yang jawab, apakah engkau percaya akan Allah? Bapak yang ya, orang tua jawab, ya kami percaya. Anak-anak cuma tahu menangis ya. Ditanya aku percaya, menangis. Kalau disiram, anak-anak kalau disiram dahinya itu, kalau bukan tidur, menangis. Nah, itu bikin pusing biasa pastor kalau berbaptis bayi. Ya. Nah, unsur pribadi atau unsur objektif itu saya kira pada saat pembaptisan bayi pun akhirnya perlahan demi perlahan itu semakin diajarkan dan diberikan kepada anak atau kepada orang yang mengimani Kristus untuk semakin mengenal. Sehingga kedua unsur ini itu ada atau dia juga miliki. Nah, karena saya menanggapi wahyu Allah atau pewartaan atau yang disampaikan oleh Allah kepada saya, maka saya memberi diri saya dibaptis. Kita dibaptis karena kita percaya akan Allah dalam Yesus Kristus yang mempercayakan diri kepadanya. Dengan menerima baptisan, kita menjadi anggota, kita masuk dalam persekutuan jemaat atau persekutuan umat yang disebut sebagai Gereja Katolik.
dengan aneka macam hak, dengan aneka macam kewajibannya. Dengan menerima baptisan itu, mau baptisan besar, mau baptisan kecil, atau baptisan bayi, saat itu kita telah masuk dalam persekutuan gereja Katolik. Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Allah dalam pribadi Yesus Kristus yang menjadi pusat dari iman kita. Dengan itu identitas kita sebagai pengikut Kristus dan anggota gereja pada saat kita dibaptis itu melekat dalam diri kita. Ya. Saat kita sudah dibaptis, Pastor Romo sudah membaptis, saat itu sebagai pengikut Kristus, apalagi kalau dibaptis dalam iman kita, iman Katolik, saat itu kita melekat dalam diri kita, kita orang Katolik atau kita beragama Katolik. Ya. Kita sebagai anggota gereja Katolik, persekutuan yang kita dimasukkan pada saat kita dibaptis, itu menjadikan diri kita atau menjadikan persekutuan itu yang dimana kita yang berada di dalamnya, Kristus sebagai pusat hidup kita. Ya. Kristus sebagai pusat iman kita. Dia adalah pribadi yang mengasihi kita, yang menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan mewahyukan dirinya secara penuh kepada kita. Kasih-Nya yang sempurna menjadi alasan mengapa Ia selalu tinggal di tengah-tengah kita dan bersekutu dengan kita. Sebab kasih-Nya selalu menginginkan kebersamaan. Makanya orang-orang yang dibaptis itu dimasukkan dalam persekutuan hidup, dalam kebersamaan hidup bersama dengan orang lain yang disebut sebagai gereja Katolik. Kita mengimani Yesus Kristus yang menghendaki persekutuan antara kita dengan Dia atas dasar kasih dan kebenaran. Sebab Dia sendiri adalah sang kasih dan kebenaran itu. Nah, menerima Kristus artinya kita menerima segala ajarannya dan menjadi anggota gereja yang didirikannya. Ya, semenjak saat itu, semenjak kita dibaptis, kita menerima Kristus dan kita pun menerima ajaran-ajarannya sejak kita menjadi anggota gerejanya. Jika Kristus menjamin kuasa mengajar gereja yang dilaksanakan oleh para rasul, khususnya oleh Rasul Petrus, ya, yang disampaikan juga di dalam Injil di dalam kisah para rasul yang sudah kita dengarkan tadi, dan dilanjutkan oleh para penerusnya itu ya paus tentu saja, lalu ada uskup, ya kami pastor ini pembantu-pembantunya saja, ya. Ya, penerus tahta Petrus itu sebenarnya paus, yang lalu kemudian para rasul itu uskup-uskup, ya kami para imam, para romo, para pastor ini pembantu-pembantu uskup, ya. Demi ketaatan kepada Kristus itu kita pun diajak untuk mentaati juga ajaran gereja itu, ya. Karena ingat, pada saat persekutuan jemaat itu di Yahudi itu berkumpul, mereka tetap berkumpul dan tetap tekun terhadap pengajaran para rasul. Nah, kita pun pada saat kita telah memberi diri dibaptis, dipersatukan di dalam persekutuan yang namanya Gereja Katolik, di situ pun kita terus-menerus diajarkan oleh pengganti Petrus dan para rasul. Itu adalah ajaran-ajaran gereja kita. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Kristus kepada para muridnya, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang menguatkan aku. Dengan ketaatan kita menerima Kristus dan ajaran ini, maka seorang Katolik memberikan kata apa syarat dalam imannya kepada Allah. Jadi pada saat kita menerima wahyu, kita tanggapi wahyu, lalu kita memberikan diri kita dibaptis, ya tidak ada syarat. Saya mau jadi Katolik, tetapi ini. Saya mau menjadi Katolik, syaratnya ini, syaratnya ini. Saya mau menjadi Katolik, kalau ada ini, ada itu. Tidak ada. Ya, menjadi Katolik tanpa syarat di dalam iman kepada Allah. Persetujuan iman tanpa syarat ini menjadi tanggapan yang mendamaikan kita sebagai manusia yang senantiasa resah, senantiasa gelisah, hingga beristirahat di dalam Tuhan, ya. Biasa gelisah ya, seperti saat sekarang ini toh. Pasti dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, ya kita pasti mengalami juga yang namanya kegelisahan, keresahan, ya. Keluar karena ada kepentingan penting, harus keluar, pulang, harus cepat-cepat pulang cuci tangan, ya. Kalau keluar lupa bawa masker, bahaya. Nanti kita kita dikena operasi justisi, ya. Sekarang biayanya mahal, ya. Operasi, kalau kena dapat operasi tidak pakai masker,
Kalau di tempat umum, wah, kalau bukan 250, disuruh push up 100 kali atau membersihkan satu pasar. Siapa yang mau? Ya. Tapi masih banyak juga orang yang tetap nekat ya tidak pakai masker. Ya. Pernah ada yang mengatakan kalau begitu dibalik sekarang. Ya. Sekarang yang pakai masker yang dibayar. Pasti ada 10 lapis maskernya itu. Ya, ya seperti itu ya. Ya. Karena kalau diminta, didenda, mereka tidak takut. Tapi coba dibalik. Yang pakai masker di tempat umum diberikan 250.000. Wah, pasti. Ya. BLT saja antrian. Apalagi kalau pakai masker, ada yang pakai 10 lapis mungkin. Ya. Dengan menyerahkan pemahaman kita kepada Kristus melalui gerejanya, kita tidak lagi perlu gelisah menafsirkan banyak hal menurut pemahaman kita. Karena ada gereja yang meneruskan para rasul untuk memberikan pemahaman yang baik tentang pribadi Kristus. Memberikan pengajaran yang baik tentang pribadi Kristus. Jadi tidak perlu merasakan kegelisahan atau kebimbangan. Kalau ada yang ragu-ragu di dalam imannya, mungkin ya biasanya ini baptisan yang menerima baptisan dewasa itu biasanya masih bingung kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, ya tanyalah kepada gereja sendiri. Tanya kepada para uskup, para imam, para pastor, ada kegelisahan, ada keraguan-raguan tentang iman atau ajaran iman yang seperti ini. Dengan menerima sepenuhnya pengajaran gereja dan memperoleh kepenuhan, makna ajaran Kristus ini akan menghasilkan ketenangan bagi jiwa kita. Ya, jadi kadang-kadang kegelisahan, kebimbangan, keraguan-raguan dalam hal iman yang berkaitan dengan ajaran iman kita, itu kadang-kadang juga membuat kita merasa gelisah. Jangan-jangan kalau saya ditanya nanti ini oleh orang lain, saya bingung ya. Kenapa salibnya orang Katolik ada korpusnya? Saya tidak tahu jawabnya apa nih. Ya, bingung. Ya, karena bingungnya itu setiap kali mau ditanya, dilihat lagi, ini nanti yang tanya lagi, dia hindari lagi. Lama-lama takut dan seterusnya. Ya, kalau bingung ya tanya. Ya. Menanggapi dengan iman pewahyuan Allah dalam Yesus putranya dan undangannya kepada kita untuk membangun persekutuan dengannya. Jadi pada saat kita menjadi orang Katolik, kita menanggapi wahyu Allah itu, pengajaran Allah, pewartaan tentang Allah itu dengan iman kita. Dan kita pun menanggapi undangannya untuk bersekutu di dalam persekutuan bersama dengan orang lain yang bernama Gereja Katolik. Dan menerima segala yang diwahyukan Allah di dalam Kristus Yesus. Itu artinya menjadi Katolik. Nah, jadi sesungguhnya kita menjadi Katolik, pertama-tama bukanlah hanya kebetulan saja. Ya. Misalnya karena dilahirkan oleh orang tua yang beragama Katolik ya. Saya juga dari kecil itu dibaptis masih bayi, tidak tahu apa-apa ya. Saya tahunya saya dibaptis itu setelah melihat surat baptis. Kalau saya tidak lihat surat baptis, saya tidak tahu kapan saya dibaptis ya. Ya itu karena kita tidak tahu apa-apa, belum sadar sama sekali ya. Kadang tidur, kita digendong sama orang tua, sama ibu atau sama ayah ditidur, belum sadar. Pokoknya kita belum tahu. Kebetulan saja dikasih warisan yang berharga, itu warisan iman. Tapi itu bukanlah alasan yang pertama-tama. Karena saya yakin dan percaya pada saat kita telah menerima pembaptisan, telah kita berada dalam persekutuan Gereja Katolik, kita terus-menerus berusaha untuk berkembang, dan bertumbuh di dalam iman. Semakin mengenal iman kita, semakin mengenal kekatolikan kita. Karena kita menjadi Katolik, justru karena keinginan kita sepenuhnya untuk mentaati Allah yang telah menyatakan dirinya melalui Kristus. Segala ajaran dan undangannya untuk bersatu dengannya dan dengan sesama umat manusia dalam Kristus melalui gereja yang didirikannya, yaitu kita banggakan sampai saat ini. Setelah saya beriman Katolik, berada dalam persekutuan yang namanya Gereja Katolik, saya selamanya akan tetap Katolik. Ya atau tidak? Ya? Ya atau tidak? Semangat tetap Katolik ya? Semangat tetap Katolik ya? Ya. Selamanya tetap Katolik. Ketika saya memutuskan untuk menjadi orang Katolik, maka saya harus siap selalu dan selamanya menjalani hidup sebagai orang beriman dan anggota Gereja Katolik. Ingat, iman kekatolikan kita pertama-tama itu tanggapan pribadi kita kepada Allah, tetapi pada saat kita telah
menyatakan diri untuk menerima baptisan dan dipersatukan, kita hidup dalam persekutuan. Hidup bersama dengan orang-orang sesama kita yang lain, ya kalau kita membahasakan bersama dengan orang-orang Katolik lainnya. Dan pada saat kita memutuskan untuk menjadi Katolik dan masuk dalam persekutuan itu, maka kita harus selalu siap selamanya untuk menjalani hidup seorang beriman dan anggota gereja Katolik. Untuk hidup sebagai orang Katolik, kita dapat selalu menghidupi teladan dari jemaat perdana. Ya, ini kita melihat kembali, ya, pada saat saya mau memutuskan untuk menjadi Katolik selalu dan selamanya, saya bisa mungkin belajar dari dasar permenungan kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul tadi, yaitu dari jemaat perdana. Apa yang dapat kita teladani dari kehidupan jemaat perdana untuk kita, supaya kita selalu dan selamanya dapat tetap menjadi orang Katolik, beriman dan anggota gereja Katolik. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul. Ya. Sesuai dengan kehendak Allah yang kita imani, maka kita pun tetap bertekun dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus dengan menjalani dan menghayati hidup iman atas dasar iman kita. Ya, atas dasar iman kita. Kita bertekun dalam, kalau jemaat perdana itu bertekun dalam pengajaran para rasul, kita bertekun di dalam dasar-dasar iman yang kita miliki sebagai orang Katolik. Ya, saya kira para sahabat sekalian, para bapak dan ibu sudah tahu semua dasar iman kita itu. Ada 3 ya. Kalau Kristiani, kita punya kekasan, itu makanya kita bangga sebagai orang Katolik sebenarnya. Dasar iman Katolik kita itu ada 3. Dasar iman Kristiani lain itu ya mungkin ada 2. Pertama, magisterium. Magisterium tahu bahwa saya tidak akan berbicara panjang tentang ini, tetapi itu hanya melihat sekilas bagaimana kita hidup dalam pengajaran para rasul. Atas dasar iman itulah kita melihatnya satu persatu. Dasar iman kita, wewenang kuasa mengajar gereja. Dasar atau keberadaan dari magisterium, bahasa gereja kita, tugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis dan diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Ya, itu magisterium. Jadi dasar iman yang pertama itu ajaran resmi gereja. Ajaran resmi gereja itu memang tidak ada secara konkret tertulis di dalam kitab suci yang juga menjadi dasar iman kita, tetapi itu merupakan refleksi dari para pengganti para rasul yang diberikannya kepada kita. Orang Katolik, kenapa berdoa membuat tanda salib? Ya, itu kan ajaran. Ya, itu ajaran dan juga kadang-kadang menjadi tradisi. Ya, kadang-kadang kan satu yang menjadi kekasan kalau kita ke rumah makan atau kalau kita ke tempat-tempat umum pada saat melakukan sesuatu atau pada saat memakan, kalau sudah buat begini, pasti orang sudah bilang, pasti orang Katolik. Nyata, pasti ini orang Katolik. Ya. Nah, kadang-kadang kan kita ditanya, kenapa orang Katolik harus begini? Itu tidak ada dalam kitab suci. Kita diajarkan oleh gereja pada saat kita membuat tanda kemenangan itu kita mengungkapkan iman kita akan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita melakukan pekerjaan kita dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya, tapi kadang-kadang kan kita harus menghayati pada saat itu sebenarnya doa apa yang paling singkat dan paling maknanya paling dalam. Jadi ini bukan hanya sekedar tanda, ya, hanya sekedar tanda ini, tetapi itu adalah doa yang paling singkat, yang paling dalam. Kenapa kita orang Katolik itu biasa dikatakan orang Katolik kalau berdoa diawali dengan diakhiri dengan usir lalat. Ya, karena kadang-kadang juga orang Katolik membuat tanda salib itu kadang-kadang bukan dengan sikap doa, padahal itu doa. Ya. Kadang kecil-kecil, ya, ditaruh di sini. Ada yang pernah tanya lagi kepada saya, Pastor bisa buat tanda salib ke tempat umum di sini, buat di sini. Bisa itu. Ya. Belum lagi kata-katanya, kalau kita membuat ini, itu tidak ada artinya, tetapi harus diikuti dengan pada saat kita berdoa. Dalam nama Bapa atau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kadang-kadang kan doa itu tidak disadari. Mungkin karena secara otomatis, ya, betul, biasa saya heran. Ini kamu bilang gitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, cepat sekali.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Paling kurang 3 detik. Tapi kalau orang buat tanda salib, cepatnya. Belum lagi dengan kata-katanya, kalau ketemu temannya, ya apa kabarmu, bagusnya bajumu, di mana kau beli, macam-macam. Bukan lagi rumus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, macam-macam rumusnya. Nah, itu berasal dari magisterium atau kuasa mengajar gereja. Nah, kuasa mengajar gereja ini banyak lagi ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita yang memang tidak ada di dalam kitab suci, dan juga itu merupakan hasil refleksi pertemuan dari kitab suci dan tradisi suci. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua itu tradisi suci. Secara lisan oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan telah atau serta penetapan-penetapan terus-menerus entah apa yang mereka terima melalui mulut, pergaulan, karya Kristus sendiri, ya juga entah yang didorong oleh Roh Kudus yang telah mereka pelajari, ya tradisi suci. Tradisi suci itu contohnya sakramen-sakramen, ya. Gereja Katolik itu yang mengangkat pernikahan itu sebagai sebuah sakramen, ya, sebagai sebuah sakramen. Nah, tradisi suci selain tradisi suci, sesuai dengan kehendak Allah, kita juga mempunyai dasar iman yang lain, yaitu kitab suci. Ya, dasar iman yang lain itu kitab suci. Jadi kitab suci ini juga bukan berarti kita tidak percaya bahwa ini adalah dasar dari iman kita. Ada 3 sebenarnya kitab suci yang paling mendasar, ya, selain dari tradisi suci dan juga selain dari magisterium tadi. Nah, kita hidup dalam pengajaran para rasul berarti kita hidup dalam tradisi atau dalam dasar iman. Kita membina iman kita dalam dasar iman kita. Kita hidup dalam persekutuan. Nah, hidup dalam persekutuan ini, sebagai orang Katolik itu pasti kita akan senantiasa berada dalam persekutuan-persekutuan hidup. Nah, persekutuan itu bukan hanya sekedar kumpul, ya, sekedar kumpul, makan ubi goreng, makan sop ubila dan seterusnya. Tetapi kita berkumpul seperti yang dilakukan oleh jemaat perdana tadi. Mereka pada saat mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka membina iman mereka, mereka menghayati iman mereka. Kita dipersatukan menjadi satu persekutuan sebagai satu keluarga, seperti Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita. Semua orang kita untuk saling mengasihi. Nah, itu persekutuan bukan hanya sekedar kumpul, tetapi persekutuan yang berdasarkan kesehatian, berdasarkan sikap yang diajarkan oleh Kristus kepada kita, saling mengasihi. Nah, dalam gereja Katolik juga kaya sekali akan persekutuan. Ada yang namanya paroki. Kalau satu dunia dikumpul itu tidak hanya 3.000 orang, tetapi kemudian dibagi-bagi lagi dalam persekutuan-persekutuan. Keuskupan, di dalam keuskupan ada paroki-paroki, di dalam paroki-paroki ada lagi wilayah-wilayah, di dalam wilayah-wilayah ada lagi rukun-rukun atau ada stasi-stasi dan seterusnya. Bahkan di dalam stasi-stasi yang kecil itu juga ada lagi perkumpulan kelompok inilah, OMK lah, Sekamilah dan seterusnya. Jadi orang hidup sebagai orang Katolik, kita selalu hidup dalam persekutuan. Persekutuan yang tidak hanya sekedar asal kumpul, tetapi dalam konteks gereja kita, persekutuan itu tempat kita untuk mengasah, membina, memelihara iman kita. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, maka pada saat dalam persekutuan itu pun kita saling mengasihi dan diundang untuk mengasihi juga tidak hanya Kristus, tetapi juga sesama yang ada dalam persekutuan. Memecahkan roti dan berdoa. Anggota jemaat perdana memecahkan roti dan berdoa mengenangkan karya penyelamatan Allah. Hal ini pun kita lakukan dalam perayaan Ekaristi Kudus. Kekasih orang Katolik, misa kudus hanya ada dalam gereja Katolik. Perayaan Ekaristi yang kudus hanya ada di dalam gereja Katolik. Nah, perayaan Ekaristi, ya kalau secara besar itu tiap hari Minggu, itu sebenarnya sebagai orang Katolik yang selalu mau mengikuti jemaat perdana, mempunyai kerinduan untuk senantiasa hadir untuk merayakan bersama-sama, berdoa dan memecahkan roti dalam sebuah perayaan Ekaristi. Ya. Kebetulan ini hari Minggu, ya. Saya yakin kita semua yang hadir pada saat ini sudah ikut perayaan Ekaristi, sudah ikut misa, ya. Sudah ikut toh, walaupun lewat live streaming ya seperti yang di beberapa paroki tidak apa-apa, ya. Ya. Karena sebagai orang Katolik, kita juga punya
kebiasaan itu memecahkan roti dan berdoa. Bersama-sama sebagai satu keluarga pada saat kita merayakan Ekaristi, kita berada bersama dengan saudara-saudari kita sebagai satu keluarga untuk mengenangkan dan merayakan karya penyelamatan Allah dalam pribadi Kristus Yesus. Ya. Jadi sebenarnya pada saat mengikuti perayaan Ekaristi, yang dilihat itu adalah kita datang berkumpul merayakan karya penyelamatan Allah di hadapan atau dipersatukan di dalam Kristus Yesus sendiri. Ya, kadang-kadang juga kan perayaan Ekaristi ini mempunyai tantangan-tantangan. Ya, biasanya orang ikut misa, romonya dulu yang pimpin siapa? Kalau romo itu terlalu sakti, pastornya terlalu sakti, baru 10 menit bicara sudah tiba-tiba hilang, padahal dia yang mengantuk. Ya, seperti itu. Ya, kadang-kadang kan juga perayaan Ekaristi punya tantangan. Bosan perayaan Ekaristi begitu-begitu terus. Lagunya dari awal, begitu dan seterusnya. Ya, itu perayaan Ekaristi menjadi pusat dan jadi sumber itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau sudah begitu letaknya, aku percaya di sini, syahadat para rasul di sini, anak domba Allah di sini, tidak bisa diubah-ubah lagi. Ya, perayaan Ekaristi merupakan saat di mana kita merayakan karya penyelamatan Allah dalam kebersamaan sebagai satu keluarga. Selain itu, di dalam perayaan Ekaristi kita pun menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Doa untuk kehidupan kita sendiri, doa untuk kehidupan seluruh gereja, dan bahkan doa untuk semua orang. Ya, semua orang. Itu kita ungkapkan juga dalam doa syukur agung. Misalnya kita berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Biasanya orang-orang beriman, dan dikatakan juga siapa saja. Jadi semua orang memperoleh keselamatan. Jadi kita pada saat perayaan Ekaristi tidak hanya berdoa bagi kita dan bagi persekutuan kita, tetapi juga kita berdoa untuk semua orang. Sehingga apa yang ditawarkan oleh Kristus dalam iman kita bahwa keselamatan itu juga untuk semua orang, itu juga dapat dialami oleh orang-orang lain dalam setiap kita merayakan Ekaristi Kudus. Milik bersama. Tidak berarti bahwa semua milik pribadi menjadi milik orang lain. Ya, tidak berarti kalau kita mau ikut gaya jemaat perdana jadi milik bersama, tidak ada lagi yang namanya milik pribadi. Ya, apa yang menjadi hartamu, hartaku juga. Apa yang menjadi uangku juga. Tidak seperti itu. Ya, tidak berarti tidak ada lagi yang menonjolkan milik pribadinya. Karena ini menjadi milik bersama, malu-malu, sembunyi. Ya, cara hidup milik bersama itu lebih berarti bahwa tidak ada orang yang mementingkan diri sendiri atau mengatasi keegoisme untuk bersama-sama menghayati dan memperjuangkan iman. Ya, tidak mau memperhatikan kebutuhan sesama yang membutuhkan. Ya, itu milik bersama. Jadi lebih pada supaya mengatasi egoisme, mengatasi hal-hal, dan paling utama adalah memperhatikan saudara-saudari atau sesama anggota persekutuan Gereja Katolik itu yang membutuhkan. Sampai sekarang gereja masih melakukan hal ini dalam kehidupan menggereja. Anggota yang mempunyai kemampuan yang lebih selalu diundang untuk membangun sesama yang berkekurangan. Contoh konkretnya apa? Hampir semua paroki ada seksi sosial, ya toh? Kalau kita mengumpulkan dana APP, itu kita kumpulkan, kita pakai kepada paroki-paroki, saudara-saudari, rukun-rukun, stasi-stasi yang lebih membutuhkan atau yang membutuhkan. Ya, mungkin dari apa yang kita miliki kita sisihkan untuk membantu saudara-saudara kita. Mungkin tidak di dalam paroki kita yang sama, tetapi mungkin berada di paroki lain atau berada di kesekupan lain. Ya. Dengan ini pula gereja semakin memberikan kesaksian iman dengan ini bahwa mereka sehati saling berbagi sebagaimana kita telah membagikan hidupnya bagi kebahagiaan dan keselamatan umat manusia. Ya. Itu seringkali kita dengarkan orang kalau gereja Katolik itu membangun biasanya enak sekali karena dapat bantuan dari Roma, biasanya kan begitu. Padahal sebenarnya itu dari umat sendiri. Umat yang berada di tempat yang lain sebagai orang Katolik merasa sehati, dia bantu juga. Ada umat yang berada di sini yang berkelebihan, dia bantu. Sebenarnya dari umat. Ya, tidak pernah itu dibilang, kalaupun berasal dari Vatikan atau Roma, itu setelah umat itu dikumpul, dikirim ke sana, di sana bagi lagi. Ya, seperti itu. Nah, itu artinya milik bersama, supaya orang saling memperhatikan. Hidup dalam sukacita,
Kita mengalami sukacita karena mengalami Kristus dan bersyukur atas keselamatan di dalam Kristus. Dengan penuh sukacita, kita pun diundang untuk mewartakan sukacita ini kepada siapa saja dalam kehidupan kita. Dengan sukacita ini, kita tidak hanya lewat kata-kata saja, tetapi melalui kesaksian hidup dalam tindakan dan perbuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan hidup bersama dalam persekutuan orang beriman, sambil menghayati cara hidup jemaat perdana, kita akan merasa bangga sebagai orang Katolik. Ya. Kita bangga mempunyai Allah, seperti Yesus Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati, atas surga dan bumi, atas kasih dan kemurahannya, atas berkatnya, itu yang membuat perasaan kita menjadi bangga. Kita bangga sebagai orang Katolik dan kita bangga mempunyai Allah di dalam pribadi Kristus yang berkuasa dan bermurah hati. Kita mengenal pribadi Yesus atau identitas Yesus, kita mengenal identitas kita sebagai pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus sebagai anak manusia, Mesias, Raja dan surga. Pada saat kita berada dalam kesatuan iman dan beriman kepada Allah melalui dan dalam Yesus Kristus, kita mengenal identitasnya. Kita mengenal Dia adalah Sang Mesias. Kita percaya kepadanya. Identitas ini menggerakkan kita untuk menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus, khususnya dalam mewartakan pula kehidupan kita, semoga semua orang pun ikut merasakan keselamatannya. Dan yang terakhir nih kayaknya. Ya. Nah, para saudara-saudari yang terkasih, saya kira sudah hampir 1 jam ya. Yes. Halo? Oke, Pastor. Ya. Sudah hampir 1 jam toh? Iya. Sudah hampir 1 jam. Ya, terima kasih. Ya. Sudah, terima kasih banyak. Terima kasih. Banyak Pastor, pelayanannya malam hari ini sangat berkati kita. Kita bisa buka sesi tanya jawab ya, Pastor. Siapa tahu ada yang mau bertanya ini? Siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Aduh. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, ya. Silakan. Silakan yang dari KL mungkin atau yang dari Bone-Bone. Kalau tidak ada jangan dipaksa. Abang Miki tidak mau ditanya. Kalau tidak ada yang bertanya jangan dipaksa bertanya. Atau tidak bertanya atau memberi kesaksian bagaimana dia sebagai orang Katolik, mungkin seperti itu juga bagus. Ya. Oh iya benar Pastor ya. Mungkin ada yang mau sharing. Pak Vincentius mungkin mau sharing selama menjadi Katolik mungkin. Ya kalau saya kedengaran. Kedengaran Pak. Kedengaran ya. Kalau saya itu bangga jadi orang Katolik, dari lahir Katolik, dibaptis Katolik, menikah pun Katolik, dan mudah-mudahan mati pun sebagai orang Katolik. Amin. Ada lagi yang mau kasih kesaksian nggak? Sepertinya semua bangga ya Pastor jadi orang Katolik. Enggak. Haruslah bangga ya Pastor. Enggak. Oke. Setelah bangga, setia dan selamanya Katolik. Ada lagi kah yang mau sharing atau mau bertanya ke Pastor? Kayaknya tidak ada lagi ya Pastor kita. Ya. Jangan dipaksa kalau tidak ada. Ya oke. Silahkan Bu WL, kita serahkan ke WL hari untuk melanjutkan. Oke. Terima kasih Pastor. Sungguh kita semua bangga ya. Saya percaya kita semua bangga dengan iman Katolik.
Ya, kedengaran? Ya. Kedengaran? Aman. Boleh kita minta Pastor pimpin kita dalam doa penutup dan sekalian berkat. Doa. Oke. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama memohon berkat dan berdoa kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dalam surga, kami menyembah dan memuji nama-Mu yang kudus atas kemurahan kasih-Mu kepada kami dan teristimewa atas iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami percaya Tuhan, iman yang merupakan tanggapan kami kepadamu. Kau pun akan senantiasa memeliharanya di dalam kasih dan penyertaan-Mu, di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Maka kami berdoa kepadamu, semoga iman yang telah Kau anugerahkan ini senantiasa dapat kami perjuangkan sampai akhir, dan semoga iman yang Kau anugerahkan ini dalam pergumulan-pergumulan iman kami senantiasa membawa kebahagiaan, sukacita dan kedamaian untuk terus-menerus menghayati iman kami akan Dikau. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya di dalam kasih dan kemurahan-Mu itu pun iman akan mengalirkan berbagai macam berkat dan rahmat dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa melalui iman itu pula kami semakin dekat dengan Dikau, dan dengan demikian pula kami semakin berada di dalam keselamatan yang Engkau telah jaminkan kepada kami. Maka kami menyerahkan diri kami menyerahkan pula iman kami kepadamu. Semoga Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, senantiasa dapat menyertai kami dalam kehidupan iman kami sehari-hari. Buatlah kami kuat pada saat kami berada di dalam kerapuhan iman. Buatlah kami tegar pada saat kami berada di dalam kebimbangan iman. Buatlah kami semakin yakin akan kasih-Mu, justru dapat kami temukan di dalam iman kami kepadamu. Kami serahkan hidup dan iman kami kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya kekuatan dan andalan dalam kehidupan kami. Tuhan beserta kita, saudara-saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan, khususnya saudara-saudari kita yang saat ini membutuhkan doa-doa kita, yang berada di dalam krisis iman, yang berada dalam sakit, berada dalam ketidakberdayaan, memperoleh pengurapan Roh Kudus dari Allah. Allah berkenan menjamah mereka, sehingga kelegaan, sukacita dan kedamaian pun senantiasa hadir dalam diri mereka. Dan semoga kita sekalian yang dikasihi oleh Allah dilimpahi pula oleh berkat-Nya yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Terima kasih juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah menghadiri persekutuan doa ini. Sungguh kita boleh percaya, kita boleh bangga dengan iman Katolik kita. Kita boleh bangga, boleh memiliki Yesus, dan kita mau mempersembahkan apa yang kita miliki, segala kemampuan kita di tengah masyarakat ataupun dalam keluarga, sehingga orang-orang boleh melihat kita sebagai orang Katolik. Sekira demikian, kita mengakhiri persekutuan doa kita. Kita mau nyanyikan satu lagu, kita mengatakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau.